Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naila Faza dengan NIM 21050561108 ingin memaparkan materi tentang integrasi ekonomi guna memenuhi tugas UAS dari mata kuliah Ekonomi Internasional. Selanjutnya ada pengertian integrasi ekonomi menurut Tim Bergen 1954, yaitu penciptaan struktur perekonomian internasional yang lebih bebas dengan cara menghapuskan semua hambatan-hambatan bekerjanya perdagangan bebas. Caranya adalah dengan mengintroduksi bentuk-bentuk kerjasama dan unifikasi. Integrasi dipakai sebagai alat untuk mengakses pasar yang lebih besar dan menstimulus pertumbuhan ekonomi. Hal ini sebagai cara untuk meningkatkan kesejahteraan nasional. Dalam integrasi ekonomi terjadi perlakuan diskriminatif antara negara-negara anggota dengan negara-negara non-anggota dalam melakukan perdagangan, sehingga dapat memberikan dampak penciptaan dan dampak pengalihan. Selanjutnya, tujuan ekonomi integrasi yang pertama yaitu untuk meningkatkan volume perdagangan barang dan jasa, meningkatkan mobilitas kapital dan tenaga kerja, meningkatkan produksi, meningkatkan efisiensi produk, dan meningkatkan daya saing produk yang dihasilkan. Yang kedua, mendefinisikan integrasi ekonomi sebagai kesepakatan yang dilakukan untuk memfasilitasi perdagangan internasional dan pergerakan faktor produksi lintas negara. Selanjutnya ada cuplikan sejarah tentang integrasi ekonomi. Pada abad ke-19, ketika beberapa negara Eropa membentuk blok perdagangan untuk meningkatkan perdagangan dan keuntungan. Contohnya, Zollverein dibentuk di Jerman pada tahun 1834, yang merupakan serikat bea cukai antara negara-negara Jerman. Kemudian, Unidown dibentuk pada tahun 1860 antara Belgia dan Prancis. Setelah Perang Dunia Kedua, integrasi ekonomi semakin meningkat karena kebutuhan akan pemulihan dan pembangunan pasca perang. Selanjutnya ada jenis integrasi. Menurut Kindleger dan Linders, dalam Prabowo dan Wardoyo ada bentuk 5 integrasi. Yang pertama, kawasan perdagangan bebas, yang kedua custom union, yang ketiga pasar bersama, yang keempat uni ekonomi, dan yang terakhir uni supranasional. Selanjutnya, manfaat integrasi. Yang pertama, dapat mendorong harga barang dan jasa yang lebih sama rendah dan meningkatkan variasi kualitas dan pilihan yang lebih luas bagi kawasan yang terintegrasi. Yang kedua, integrasi ekonomi dapat menstimulus aliran perdagangan interregional dan lebih tinggi, serta munculnya perusahaan-perusahaan yang mampu berkompetisi secara global. Yang terakhir, perekonomian meningkat melalui pasar yang lebih luas. Dalam surat Syot ayat 24 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qala laqad dhalaka man bisu'ali na'jatika ila ni'ajih wa inna katsiran minal khulata'i la yabghi ba'duhum 'ala ba'din illa alladhina amanu wa 'amilus sholihati wa qalilum ma hum wa dhanna Dawud annama fatannahu fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa anab. Shadaqallahul azim. Sekian pemaparan materi dari saya tentang ekonomi integrasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.